Halo, selamat berjumpa lagi di podcast IKA Techside. Kali ini saya Alia yang dipercaya untuk menjadi host dari podcast IKA Techside kali ini nih. Nah, di IKA Techside episode kali ini nih kami mendapat kehormatan untuk menginterview tokoh alumni yang sangat luar biasa nih dari Pak Joko Wahyudi. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya, IKA Techside, Inspiring the New Side. Nah, selamat datang Pak Joko. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Mau banyak lah di hotel ini. Saya juga masih ya sebagai komisaris. Kemudian di pabrik farmasi. Kemudian ada beberapa teknologi yang ingin saya sampaikan supaya ini digunakan untuk pemerintah yang akan datang supaya Indonesia lebih maju sejahtera. lagi. Berarti cukup sibuk ya Pak ya? Gimana? Sibuk banget ya berarti ya? Sibuk sih, ya kan harus sibuk. Kalau nggak sibuk, waduh, orang pensiun itu kan susah. Mungkin ini kalau boleh throwback ke masa muda ini Pak. Dulu tuh gambaran diri Pak Joko tuh gimana Pak? Kenapa? Gambaran yang apa? Kayak dulu tuh masa mudanya ngapain aja gitu? Ya sekolah, kemudian ikut organisasi. Saya seneng ikut organisasi dari dulu. Berarti aktif organisasi macam-macam ya Pak? Iya. Oke. Terus dulu tuh lulusnya tuh tahun berapa Pak? Apanya? Lulus kuliah. Lulus kuliah yang bagaimana? Emang ada bagaimana ini Pak kalau boleh tahu? Jadi begini, saya itu lulus sarjana muda tahun 66 kalau nggak salah ya. Nah, terus saya harus kerja. Saya harus kerja sebagai kontraktor, kan gitu. Kontraktor banyak di Kabupaten Pemalang waktu itu. Terus sampai ke hampir tahun 2000 kalau tidak salah ya, saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan, padahal sudah di tingkat 5 ya, kurang skripsi ya. Tapi waktu itu kan saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya, dan saya berpikir lebih baik saya teruskan pekerjaan saya, toh nanti saya bisa gaji insinyur kan. Yeah. Benda kalau tingkat 5 itu apa Pak? Tingkat 5. Tadi kan Bapak menyebutkan kuliah tingkat 5 itu. Iya kan. Itu bagaimana maksudnya? Skripsi kan, Oh, tinggal skripsi ya. Gitu. Berarti dari lulus itu kan tadi masuknya kan 63 ya Pak? Iya. Lulusnya 66. Lulus sarjana muda. Lulus sarjana muda. Itu 66. Ya. Itu belum termasuk skripsi. Saya belum lulus insinyur. Oh. Tapi saya diakui di IKA Techside, nggak tahu. Berarti dulu tuh insinyur tuh belum termasuk di, ada tambahan kuliah profesi gitu? Iya, kan sampai tingkat 5 dulu. Oh. Kalau asli Semarang, Pak? Solo. Oh, asli Solo. Kalau untuk sekarang itu kira-kira nggak, dulu awal masuk teknik sipil itu gimana Pak ceritanya? Ya saya dari dulu SMAB, itu masih SMAB di Solo. Lulus, saya pindah Semarang karena bapak ibu di Semarang. Terus masuk ke Undip di teknik sipil. Milihnya kenapa teknik sipil itu kenapa? Ya nggak tahu ya, ini karena saya lebih suka kepada yang eksak. Oh. Karena saya dari SD itu matematik saya bagus gitu. Mantap Pak, berarti matematikanya bagus. Iya. Kalau saya nggak suka matematika sebenarnya. Duh, kan tidak ada kegiatan di dunia ini tanpa teknik sipil. Iya. Kalau sama korelasi karir, mungkin sama apa ya, perusahaannya Bapak sekarang itu ada korelasinya nggak antara teknik sipil dengan Ada bisnis? semua. Ada semua. Hotel ini Yeah. kan ada teknik sipilnya. Saya ikut ngontrol sampai
pada waktu kerangka betonnya dan lain-lain. Dan saya memang dari dulu saya oleh Allah saya kan jadi karyawan di Masjid Baitur Rahman. Nah, saya di situ ketemu kakak yang sekarang jadi kakak ipar saya yang almarhum Pak Mas Wiyoko. Saya diajarin secara detail untuk penghitungan beton, jadi direksi untuk atap baja. Oke, baik. Mungkin kalau boleh throwback ke masa kuliahnya dulu ini Pak ya. Dulu tuh kira-kira ada nggak matkul yang paling Bapak sukai gitu? Mata kuliah yang paling disukain gitu? Mata kuliah yang saya sukai? Iya. Ya semuanya harus disukai dong. Semuanya harus disukai. Kalau yang paling nggak disukai? Paling nggak disukai ya yang penuh hafalan ya. Seperti jalan raya itu kan menghafalkan ya. Iya ya. Terus kalau buat dosen gimana Pak? Ada nggak dosen yang paling berkesan gitu? Wah, saya dosen beton saya dulu adalah Profesor Insinyur Sunardi kan ya. Saya suka, beliau pinter, tapi cara mengajarnya adalah beliau tidak menatap ke kita, tapi banyak ke papan tulis ya. Dulu kan masih begitu. Iya. Nah itu yang bikin yang terkesan ya. Kalau yang lucu-lucu gitu Pak, kayak misal mungkin galak banget dosennya gitu. Waduh, lu Udah ada nggak gitu memperhatikan. Di Semarang bawah kan, di Mataram kan itu dulu kalau nggak salah tuh kayak, kan kebetulan nenek saya juga angkatan sama Bapak nih. Nah itu katanya cerita kayak dulu kadang tiba-tiba ada ayam masuk gitu. Ya, bukan ayam masuk ya, tapi kalau dosennya nggak datang, saya nonton di bioskop itu. Oh. Di situ sebelahnya kan bioskop Gelora. Iya. Berarti sering ya Pak? Atau nggak pernah? Enggak sering deh. Kalau pergi dari kelas gitu, kayak cabut kelas gitu? Enggak pernah? Enggak. Oke. Kalau waktu kuliah itu dulu Bapak tuh tipikal yang apa? Kayak yang bandel, pintar gitu, ambis gitu? Pintar sih enggak, bandel sih enggak juga. Karena saya ikut mendirikan REFT, Radio Eksperimen Fakultas Teknik gitu. Saya suka berkarya. Mungkin kalau buat apa ya, pengalaman paling berkesan gitu, selain bikin REFT waktu di Undip, itu ada lagi nggak yang lain gitu? Selama kuliah gitu mungkin. Waktu kuliah, dulu kan ada, kita harus ikut di pendidikan militer ya. Ya. Itu gimana itu Pak, pendidikan militer itu? Waktu Mapram dididik. Dikeras gitu? Iya, bukan dididik secara militer, ada kurikulum militer yang dimasukkan baris berbaris dan lain-lain. Itu di semester awal itu Pak? Iya, waktu Mapram. Oh, berarti itu kalau misal itu jadi mata kuliah gitu atau gimana? Oh enggak, Mapram. Mapram itu? Mapram itu apa ya sekarang? Mapram. Oh, ospek gitu? Iya. Oh. Waduh, saya nggak ngerti ospek. Ospek, ya ospek. Ospek itu ada berbaris disiplin. Sekarang kan nggak ada yang. Nggak ada baris berbaris. Iya kan? Nggak ada udah. Baris berbaris. Berarti kayak dulu kayak sering dipanas-panasin gitu, dijemur di bawah lapangan terik matahari gitu. Iya juga, kemudian tengah malam kita masuk lewat kuburan berfoto dan lain-lain. Itu ngapain Pak kalau begitu? Ya apa ya, mendidik mental untuk berani lah. Itu kalau buat dari semua ospeknya itu kan lumayan keras itu Pak. Terus kalau misal buat kerja itu berpengaruh nggak sih sebenarnya, kayak ada korelasinya gitu? Dia suatu kenang-kenangan ya.
Oh, buat cerita ke anak cucu Iya, gitu ya? iya. Jadi waktu itu juga ada demonstrasi yang kita ikut sampai ditembakin dan lain-lain. Lumayan seru ya sebenarnya. Mungkin ini kita balik lagi ke pekerjaan ini Pak. Mungkin Iya. tentang itu, mungkin awal memulai karirnya gitu gimana Pak? Setelah lulus itu langsung... Saya kan tidak pernah ikut suatu perusahaan yang gede ya. Saya kan pertama kali kerja di Masjid Baitur Rahman, waktu itu masih baru tiang panjang, segala pur belum, kemudian beton belum. Ya dari situ pengalaman saya yang paling berkesan untuk. Buat tantangannya yang paling berkesan itu apa? Kayak ini tuh susah banget buat melaksanainya gitu, itu gimana? Gak ada yang susah kan. Yang susah apa? Anda sebagai orang sipil yang susah apa? Yang susah adalah bagaimana memilih teman yang baik. Bisa kerjasama, bisa saling tanya jawab yang baik. Itu kan, itu untuk Mbak siapa? Alia. Mbak Lian, Yeah. Alian. Itu penting. Tapi kalau berarti untuk sekarang tuh Bapak masih berkontakan dengan teman-teman Bapak? Ya masih, dengan Mas Yudhoyono yang merekomendir saya untuk diwawancarai. Masih. Kemudian kalau boleh tahu, apa sih kekurangan Bapak dan bagaimana cara Bapak itu tuh menanggulangi kekurangan tersebut gitu? Kekurangan pasti banyak ya. Ya saya lebih memilih kepada teman yang baik, teman yang jujur dan amanah. Berarti semuanya tuh intinya balik ke teman lagi ya? Iya, ke orang. Oh, oke. Terus nih kan di headline-nya kan ini pernah jadi kuli besi nih Pak. Gimana itu ceritanya kalau boleh tahu? Jadi waktu itu saya di Masjid Baitur Rahman kan gajinya 5.000. Saya sudah menikah, sudah punya anak bayi. Ya, kan nggak cukup. Nah, saya dengan Mas Wahono Busro gitu ya di sana, dia dari STM jadi lebih ahli kan untuk di beton dan lain-lain dan untuk ngitung dan lain-lain. Kami kalau jam 1 siang kan istirahat, lepas baju, pakai kaos, ikut melengkungkan besi beton. Cukup berat juga ya. Berarti itu kira-kira kalau dari itu selama Bapak jadi kontraktor itu terus bisa memiliki hotel itu gimana ceritanya Pak? Wah panjang. Waktu itu kan kita sudah menikah ya. Kami betul-betul dari nol. Kami dulunya di Jalan Esparman 76 yang sekarang XO, terus kami pindah ke Jalan Pandanaran. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bapak saya, Pak Suharjo itu seorang jaksa yang jujur, dan ini dulu adalah dulu tempatnya Oei Tiong Ham, terus dinasionalisir. Nah, bapak mendapatkan separuh. Nah, saya dan istri dan satu anak masih kecil di situ. Kalau Bapak sendiri itu berapa bersaudara Pak? Saya? Iya. 5. Oh 5. Kalau saudara-saudaranya yang lain? Yang adik saya, Joko Soeharto itu dia di ITB. Seorang guru besar. Profesor berarti ya. Profesor. Kemudian adik saya lagi, Sri Kadarsih itu perempuan, tapi sudah meninggal. Yang adik saya lagi
Bambang Agus Santoso juga ITB, ya. Terus yang terakhir adalah Titik Sulanjari itu hukum, tapi terus ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berarti kenapa milih Undip, Pak? Coba. Bapak? Lu Semarang kan yang paling bagus kan Undip. Oh, kenapa nggak merantau kayak saudaranya yang lain gitu? Lu yang kalau ada diterima di Semarang, kenapa harus jauh-jauh? Oh iya, bener juga. Ya, mungkin buat untuk saat ini nih, mungkin untuk goals-nya itu mungkin apakah semua tujuan Bapak itu sudah tercapai atau? Oh belum. Masih jauh untuk Indonesia loh ya. Sekarang kemiskinannya, wah, saya kemarin dari Jepang, saya lihat, aduh. Oh sama itu ya, Eyang Muri itu ya? Sama? Eyang Muri ya namanya. Nah saya lupa, soalnya kemarin tuh mama saya juga cerita juga itu sama Eyang Muri itu. Oh iya, itu sekarang jadi satu grup di Sambarindo. Grup. Itu yang saya juga. Oh iya, itu saudaranya Usnardi. Iya, betul. Kemudian mungkin kalau dari Bapak sendiri tuh, mungkin kapan akan menyatakan kayak udah cukup gitu, atau bakal terus berkarya terus gitu sampai? Ya harus terus berkarya. Terus berkarya. Karena Anda Muslim. Saya akan menunaikan amanah dari Allah, ara'aita allazi yukadzibu bidin, nah, dan seterusnya. Oke. Mungkin buat terakhir nih, buat penutup ini, mungkin enggak sebelumnya, kalau misal nih Bapak bisa balik ke masa kuliah gitu, mungkin ada nggak yang mau diubah gitu? Nggak ada ya yang disesali, karena semua itu sudah diatur oleh Allah kok. Kenapa harus disesali? Ya kita harus tetap bersyukur. Iya. Justru sekarang yang saya harus fight, ya. Kenapa kemiskinan di Indonesia kayak begini? Berarti sebenarnya goals Bapak itu kayak mengurangi kemiskinan gitu, Pak? Iya, kesenjangan yang ada di Indonesia itu sangat-sangat. Padahal kita penduduk Muslimnya terbesar. Secara geografis kita sangat luar biasa dikaruniai oleh Allah, ya. Saya tanya kepada semuanya aja, yang punya laut di tengah negara mana? Cuma Indonesia. Iya, tapi kapal kita dikit. Kapal yang dikelola oleh bangsa kita, sehingga kita dicuri oleh luar negeri kadang masuk, karena itu potensi tentang laut kita. Belum soal, nah, saya sekarang tanya, bumi itu berputar gimana? Sesuai porosnya? Iya, porosnya kemana? Bulat gitu? Bulat. Iya, dari arahnya dari mana? Dari barat ke timur. Jadi arahnya ada sesuai dengan, bukan arah jarum jam ya, kan kebalikannya. Iya, kebalikannya. Nah itu gimana? Apanya yang gimana, Pak? Akibat dari itu bagaimana? Berputar poros gitu. Balik ke seperti semula gitu. Gimana? Balik seperti semula gitu. Enggak dong. Efek yang ke depan yang bagus untuk Indonesia. Apa ya? Jadi gini, ini berputar ke arah kiri ya. Iya. Nah, karena berputar begini, semuanya akan ngumpul di tengah. Bener? Di tengah itu dia apa? Porosnya itu, bukan? Bukan poros bumi apa? Apa ya? Khatulistiwa kan? Oh iya, garis khatulistiwa, iya. Dan khatulistiwa kita itu adalah yang terpanjang. Jadi mineral yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi ada laut, ada mineralnya.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin boleh nggak kasih saran untuk Ikateksi ataupun penonton podcast Ikatek Site gitu? Saya terima kasih sekali sama Pak Yudhoyono yang mengusulkan ada wawancara ini kan ya. Nah, saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat urgen untuk Indonesia ke depan. Kan ganti pemerintahan kan? Iya, betul. Karena di waktu Pak Jokowi saya sudah menulis surat 2 kali dan itu tidak dinotis gitu ya Pak? Iya. Terus ini sebelum ditutup ini mungkin Pak Joko boleh nggak ngasih tips singkat itu buat adik-adik mahasiswa teknik sipil, khususnya kayak buat angkatan saya gitu yang masih menjalani perkuliahan gitu, buat sukses di masa yang mendatang. Satu tadi saya katakan, tidak ada agenda bisnis di dunia ini tanpa teknik sipil. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan, semuanya pasti teknik sipil, itu yang harus disyukuri. Yang kedua, carilah teman-teman yang baik, yang jujur dan amanah. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman Ikateksi untuk bagaimana membenahi Indonesia ini menjadi lebih baik. Oke. Nah, jadi buat viewers nih, kan nanti kira-kira tuh kita masih banyak nih yang bakal diobrolin sama Pak Joko Wahyudi, terutama tentang kisah suksesnya beliau ini nih. Nah, mungkin itu boleh ditunggu di episode berikutnya aja ya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Joko, kemudian untuk kru dan tim produksi, dan juga untuk semua viewers itu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya Ikatek Site, inspiring the new insight. Terima kasih.